No stress, no fear, I don't need care. Lights on me, yeah, everywhere. I'm not rich, but I live like a millionaire. I'm not. Wabarakatuh. Masih semangat nih, Ki. Padahal tanya Bapak yang di belakang ya sebentar. Minta maaf Pak ya, saya sita waktunya dulu sebentar sekali. Jadi Bidan Esi tadi bahas tentang IMS. Jadi IMS itu infeksi menular seksual ya. Jadi di sini mau saya singgung salah satu dari IMS itu namanya sifilis. Mungkin bisa dibaca di situ Bu ya, sudah dibagikan. Ya. Jadi mungkin sebelum saya lanjut, baiknya saya perkenalan nama dulu mungkin ya, supaya bapak-bapak sama ibu-ibu tahu juga. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Bidan Sunardi. Di sini saya mahasiswa Universitas Mega Buana Palopo dengan program studi S1 Kebidanan. Ya, jadi di sini saya ingin memberikan edukasi kepada bapak dan ibu sekalian. Ya. Ya, jadi kita bahas tentang sifilis. Nah, pertama, ada yang tahu apa itu sifilis? Ya, penyakit kelamin. Jadi sifilis itu bagiannya dari IMS, infeksi penyakit menular seksual. Jadi IMS itu bukan cuma HIV/AIDS ya Bapak Ibu. Mungkin yang paling tabu kita dengar itu yang paling kita tahu HIV atau AIDS. Jadi IMS itu banyak sekali ya. Salah satunya yang mau saya singgung di sini sifilis. Jadi infeksi menular seksual itu sifilis. Jadi itu ibarat kayak semacam raja singa. Tunggu saya. Ya, jadi saya singgung sedikit. Jadi sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Jadi infeksi ini dapat menyebar melalui hubungan intim atau hubungan seksual ya. Kemudian ibu hamil bisa menularkan ke anaknya juga. Kemudian anaknya bisa saja prematur atau cacat, atau bisa saja yang paling fatalnya meninggal dunia. Ya, kalau misalnya terinfeksi ibu hamilnya. Nah, kemudian untuk gejalanya, ada beberapa gejalanya yang biasa bisa muncul di diri kita yang terinfeksi sifilis. Ya, salah satunya itu di bagian kelamin, rasa nyeri. Kemudian di daerah mulut, anus juga ya. Kemudian terdapat ruang kulit di daerah telapak tangan. Kemudian bisa juga di seluruh tubuh atau telapak kaki. Itu ciri-ciri sifilis. Nah, kemudian untuk cara mencegahnya ya tentunya seperti yang dijelaskan tadi Bidan Esi, setia kepada satu pasangan kita ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Bergonta-ganti pasangan bukanlah hal yang paling keren ya, tapi yang paling keren adalah setia pada pasangan kita sendiri ya, karena kita tahu miori di pasangan tidak ada namanya di luar sana kok ya, tapi model iya. Iya, jadi salah satu untuk mencegahnya ini ya setia kepada pasangan kita. Kemudian seperti yang dijelaskan juga Bidan Esi tadi, tidak boleh bergonta-ganti jarum suntik. Nah, kemudian lakukan pemeriksaan rutin jika memang kita kenali diri tak beresiko atau bergejala. Jadi periksa kit, ya, jangan kita takut ataupun malu karena sifilis ini bisa disembuh, ya, bisa disembuh. Nah, untuk cara pengobatannya nanti ya sama dokter yang lebih ahlinya. Yang jelas ada obatnya. Ada juga di brosur di situ. Jadi kalau misalnya bertanya, apakah penyakit sifilis itu bisa disembuhkan? Jelas bisa disembuhkan, insya Allah ya. Apalagi kalau masih kan di sini ada tahap-tahap sifilis itu yang dimulai dari primer, sekunder, laten sampai yang kongenital. Jadi kalau misalnya tahap sifilisnya masih sampai ke laten, itu insya Allah bisa sembuh total. Tapi kalau misalnya sudah di tersier, itu biasanya
tidak sembuh total, tapi tetap bisa dilakukan pengobatan untuk mencegah terjadi hal-hal yang lebih fatal lagi berikutnya. Ya. Nah, untuk kalau misalnya selesai berobat, selesai diperiksa dan memang didiagnosa atau kena itu yang namanya sifilis, tetapi juga rutin untuk lakukan pemeriksaan ulang kembali sesuai dengan jadwal dokter ya. Iya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pesanku sama Bapak Ibu sekalian, jaga diri tak, lindungi keluarga tak, sayangi diri tak. Iya, jangan bergonta-ganti pasangan. Setia sama pasangan tak. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaannya boleh. Siapa